Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang mengupas cara mendefinisikan kekayaan secara holistik. Bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana cara hidup yang benar-benar bermakna. Judulnya The Five Types of Wealth oleh Sahil Bloom. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya, karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah bar bersama sahabat dekat yang sudah lama tidak bertemu. Kamu cerita bahwa belakangan ini sibuk bekerja, terus mengejar sukses dan menghasilkan uang. Sahabatmu mengangguk lalu bertanya, "Seberapa sering kamu melihat orang tuamu?" Kamu berpikir sejenak dan menjawab, "Mungkin sekali setahun." Lalu dia berhenti dan berkata, "Jadi kamu hanya akan bertemu mereka sekitar 15 kali sebelum mereka tiada." Momen itu mengubah cara pandangmu tentang apa arti kekayaan sesungguhnya. Disinilah buku Sahil Bloom masuk. Bukunya mengajak kita untuk meninggalkan scoreboard lama yang hanya mengukur kesuksesan dari segi finansial. Menurut Bloom, jika satu-satunya ukuran keberhasilan adalah uang, maka aspek-aspek penting lain seperti waktu, hubungan, kesehatan mental, dan fisik akan jadi tertinggal. Untuk itu, Bloom memperkenalkan 5 dimensi kekayaan yang harus kita perhatikan untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar seimbang dan memuaskan. 5 tipe kekayaan itu adalah: pertama, time wealth. Kekayaan waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan waktu kita sendiri. Ini berarti punya kendali atas jadwal harian dan tidak terjebak dalam kewajiban yang menguras waktu tanpa henti. Banyak orang menghabiskan hidup mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi ketika waktu yang mereka miliki habis, baru mereka sadar bahwa mereka telah mengorbankan momen-momen berharga bersama orang yang mereka cintai. Bloom menekankan betapa pentingnya menyadari bahwa waktu adalah aset yang tak bisa diperbaharui, sehingga kita harus bijak menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Kedua, social wealth. Kekayaan sosial berkaitan dengan kualitas hubungan dan koneksi yang kita bangun dengan orang lain. Bukannya diukur dari jumlah teman atau follower di media sosial, tapi dari kedalaman dan keaslian hubungan yang kita miliki. Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita? Bloom mengingatkan bahwa pada akhirnya bukan harta atau jabatan yang akan dikenang, tetapi bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain dan seberapa dalam hubungan itu terjalin. Ketiga, mental wealth. Kekayaan mental adalah tentang menemukan tujuan, pertumbuhan, dan ketenangan batin. Ini melibatkan membangun mindset yang kuat, belajar secara terus-menerus, dan menjaga keseimbangan emosi agar kita mampu menghadapi tantangan hidup. Bloom mengajak kita untuk mencari tahu apa yang benar-benar membuat kita bangun di pagi hari, serta mengembangkan kebiasaan yang memupuk kecerdasan emosional dan intelektual. Karena tanpa kekayaan mental, pencapaian materi tidak akan pernah memuaskan secara utuh. Keempat, physical wealth. Kekayaan fisik berkaitan dengan kesehatan dan vitalitas tubuh kita. Uang bisa memberikan kemewahan, tapi jika tubuh kita lemah atau sakit, semua itu tidak akan ada artinya. Bloom menekankan pentingnya menjaga kesehatan melalui gerakan, nutrisi yang baik, tidur yang berkualitas, dan perawatan kesehatan preventif. Tubuh yang sehat adalah fondasi dari semua bentuk kekayaan lainnya, karena tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati hasil kerja keras atau hubungan yang telah kita bangun. Kelima, financial wealth. Tentu saja uang tetaplah penting. Namun menurut Bloom, uang seharusnya dilihat sebagai alat untuk mencapai kebebasan dan mendukung dimensi kekayaan lainnya, bukan sebagai tujuan utama. Financial wealth yang sejati bukan hanya tentang menumpuk uang, tetapi tentang menggunakan uang dengan bijak untuk menciptakan kesempatan, keamanan, dan kebebasan dalam hidup. Bloom menantang kita untuk mendefinisikan cukup, agar kita tidak terjebak dalam kejaran yang tak berkesudahan, yang justru membuat kita merasa selalu kurang meski secara materi kita sudah berlimpah. Dengan scoreboard baru ini, Bloom mengajak kita untuk mengevaluasi hidup kita secara menyeluruh. Mulai dari audit jadwal harian untuk memastikan bahwa waktu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, hingga membangun hubungan yang bermakna, mengembangkan pertumbuhan intelektual dan emosional, menjaga kesehatan fisik, serta mengelola keuangan secara cerdas.
cerdas. Intinya, bukunya mengajarkan bahwa sukses di atas kertas bukanlah sukses yang sesungguhnya jika pada akhirnya kita merasa hampa dan terasing. Bloom juga memberikan contoh nyata dan latihan praktis. Misalnya, dia mengajak kita untuk melakukan audit waktu dengan bertanya, seberapa sering kita benar-benar menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, atau bagaimana jika daripada terus-menerus mengorbankan waktu untuk bekerja, kita mulai menetapkan batasan yang jelas dan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung nilai-nilai kita. Dalam hal hubungan, Bloom menekankan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Sebuah pertemuan intim dengan sahabat sejati lebih berharga daripada ribuan interaksi di media sosial yang dangkal. Di sisi mental, Bloom mengajak kita untuk menemukan tujuan hidup yang mendalam, sesuatu yang membuat kita merasa hidup ini berarti. Dengan mengejar pengetahuan dan pengalaman yang menumbuhkan semangat, kita akan mendapatkan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang. Sedangkan untuk kesehatan fisik, Bloom menyarankan agar kita menjadikan aktivitas fisik dan nutrisi yang baik sebagai bagian rutin dalam hidup, karena tubuh yang sehat memungkinkan kita menikmati semua kekayaan lainnya. Terakhir, di ranah keuangan, dia menantang kita untuk mendefinisikan cukup. Alih-alih terus mengejar lebih, kita diajak untuk menentukan batasan yang realistis dan menggunakan kelebihan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, membeli kembali waktu melalui delegasi atau investasi pada pengalaman yang memperkaya hidup. Dengan menerapkan 5 tipe kekayaan ini, Bloom yakin bahwa kita bisa mendesain kehidupan yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga penuh dengan kebahagiaan, hubungan yang bermakna, pertumbuhan pribadi, dan kesehatan yang optimal. Ini adalah pendekatan yang mengubah cara kita melihat kesuksesan dan mendorong kita untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar seimbang. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang The 5 Types of Wealth oleh Sahil Bloom. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih paham tentang bagaimana mendefinisikan kekayaan secara holistik dan mulai mendesain hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa membaca bukunya, baik versi fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.